عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تلقي بها الرعب والحيطة في قلوب الكافرين والمشركين والظالمين والحاسدين والمفسدين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال عز وجل في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أيها الحاضرون، أيها الجلساء jamaah salat subuh Masjid Raya Al-Jabar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan, baik sehat jasmani, sehat rohani, juga sehat ekonomi. Ayyuhal hadirin, qabla ubayyin ma khatara fi qalbi awwalan hayya nahnu nashkuru ila ilahi rabbi sawiyan jami'an li'in'amihi ilayna fi jami'il ni'am wa binha ni'matul iman wal islam وصحة الأجسام والأبدان في هذا المكان وغيرها كثيرا جدا. الثاني، أصلي وأسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam kultum pagi ini saya akan membawakan tema macam-macam rezeki dan tingkatannya. Ayyuhal julasa al-a'izzah, dalam Al-Quran dikatakan وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Kalau diartikan secara makna luas, setiap makhluk yang ada di bumi
urusan rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kadang kita memaknai tentang rezeki hanya sesuatu yang berupa harta. Terkadang kita mengartikan rezeki hanya sesuatu yang berupa uang. Terkadang kita berasumsi bahwa rezeki adalah kekayaan. Tapi ketika kita mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Sya'rawi, ternyata macam-macam rezeki itu banyak. Dan macam-macam rezeki ini disampaikan oleh Imam Asy-Sya'rawi menjadi sebuah ilustrasi, menjadi sebuah gambaran bagi kita terkait terkait macam-macam rezeki berikut tingkatan-tingkatannya. Pertama kata Imam Asy-Sya'rawi, rezeki berupa al-mal, harta benda, uang, mobil, rumah, kebun, sawah, dan lain sebagainya. Rezeki berupa harta ini wa huwa adna darajatul rizki. Ternyata tingkatannya itu tingkatan paling rendah. Kenapa Imam Asy-Sya'rawi mengkategorikan bahwa rezeki berupa harta adalah tingkatan nikmat yang paling rendah? Sebab jika kita tidak mawas diri, acap kali dengan harta kita mendapatkannya dengan menghalalkan segala macam cara. Dan ketika kita sudah mendapatkannya, acap kali rezeki tersebut justru menjadi fitnah bagi kita. Tingkatan yang kedua kata Imam Asy-Sya'rawi, yaitu al-afiyah. Rezeki berupa kesehatan. Saat ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Jabbar. Husnudzon saya berarti kita semua dalam keadaan sehat. Sehat itu rezeki Bapak Ibu. Saat kita makan merasakan kenikmatan. Kenapa? Karena kita sehat. Saat kita bisa melaksanakan aktivitas kita karena kita sehat. Sehat itu rezeki. Lalu bagaimana kondisi atau tingkatan rezeki yang berupa kesehatan ini? Kata Imam Asy-Sya'rawi, wa huwa a'la darajatul rizki. Ternyata rezeki berupa kesehatan itu dianggap sebagai rezeki yang paling tinggi, melebihi rezeki berupa harta benda. Ketika kita diberikan harta yang banyak, ketika kita diberi kelapangan rezeki berupa harta, tapi kita sedang diuji oleh sakit,
Makanan seenak apapun tidak mampu kita rasakan kenikmatannya. Mobil semewah apapun tidak bisa kita manfaatkan. Rumah semegah apapun, kalau kita tidak dalam keadaan sehat, semua serasa tidak ada manfaatnya. Maka nikmat sehat adalah nikmat yang paling tinggi. Yang ketiga adalah salahul abna. Rizki itu kata Imam Asy'arawi adalah yang berupa anak yang solih-solihah. Jadi kalau bapak ibu dikasih, ditakdirkan mempunyai anak-anak yang solih-solihah, itu rizki. Lalu apa tingkatannya? Kata Imam Asy'arawi, wa huwa afdalur rizki. Anak yang solih, anak yang solihah, itu merupakan bentuk rizki yang diberikan Allah, dan derajatnya tergolong adalah rizki yang paling utama di atas rizki berupa harta, di atas rizki berupa kesehatan. Kenapa ini dianggap sebagai rezeki yang paling utama? Tentunya kita mengacu kepada hadis yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min salasin. Saat manusia meninggal, segala bentuk amal ibadah terputus kecuali 3 hal. Salah satunya adalah waladun shalih yad'ulah, anak solih solihah yang mendoakan kedua orang tua. Maka wajar kalau abna sholat, kesolehan anak-anak itu dianggap rezeki yang paling utama. Sebab itu investasi dunia akhirat. Sebab kesolehan anak merupakan sebuah bentuk manifestasi yang ukurannya bukan hanya memberikan kebahagiaan di dunia, sampai nanti dia mampu memberikan kebahagiaan di akhirat kepada orang tuanya. Rizki yang keempat kata Imam Asy'arawi, ridha Rabbul Izzati. Keridhaan Allah itu bentuk sebuah rizki. Jadi kalau segala aktivitas kita mendapatkan ridha Allah, usaha kita Allah ridha, keluarga kita Allah ridha, pekerjaan kita Allah ridha, keridhaan Allah itu bentuk sebuah rezeki. Lalu bagaimana tingkatannya? Imam Asy'arawi mengatakan, wa huwa tamamur rizki. Keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan puncak sebuah rezeki, karena ini dianggap rezeki yang paling sempurna. Kenapa dianggap paling sempurna? Sebab Imam Ali mengatakan, tamamun ni'mah mautun 'alal ibadi wal Islam. Tamamun ni'mah adapun kesempurnaan sebuah kenikmatan. Tamamun ni'mah, sementara itu Ali mengatakan kesempurnaan kenikmatan, puncak dari sebuah kenikmatan, mautun 'alal imani wal Islam,
adalah di saat kita mati, di saat kita meninggalkan alam dunia dalam keadaan iman dan Islam. Maka pantas kalau ridha Rabbul Izzati, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa tamamun ni'mah, merupakan kesempurnaan sebuah kenikmatan. Lalu apa yang bisa kita ambil iktibar terkait pernyataan Imam Asy-Sya'rawi ini? Pertama, Allah memberikan nikmat rezeki kepada kita. Allah memberikan nikmat kesehatan kepada kita. Allah memberikan nikmat anak-anak yang soleh-solehah kepada kita. Allah ridha terhadap kita. Itu nikmat, itu rezeki. Maka dalam konsepsi Islam, kenikmatan itu jika kita syukuri, la azidannakum, matematikanya Allah akan memberikan tambahan kenikmatan, tambahan rezeki tersebut. Tapi ketika segala bentuk kenikmatan, bentuk rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita, kita berkufur, kita tidak bersyukur, maka justru siksaan Allah teramat pedih. Artinya kemudian bisa kita maknai betapa pentingnya kita ini mensyukuri segala bentuk rezeki, mensyukuri segala bentuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Sebab Allah dalam hadis qudsi mengatakan, "Man lam yashkur 'ala ni'ami." Man barang siapa. Ini kalau kita mengambil sebuah konsep di dalam ilmu Arab, Ibnu Aqil misalnya dalam Alfiyahnya mengatakan, wa man wa ma wa al-tusawi wa zikir wa hakadha zu'inda tayyin syuhir. Man ini isim mausul mushtaq. Artinya siapapun manusia masuk dalam kategori konteks ini, laki-laki, perempuan, tua, dewasa, semuanya masuk. Maka man barang siapa lam yashkur, tidak mau bersyukur, ala ni'amin terhadap nikmat-nikmat, rizki-rizki yang aku berikan, kata Allah. Walam yasbir ala balai, dan tidak mau bersabar ketika aku uji. Lalu apa yang Allah sampaikan? Fakhruj min tahti samai, keluar engkau dari kolong langit. Watlub rabban siwaya, dan carilah Tuhan selain aku. Hadis qudsi ini memberikan sebuah penjelasan betapa pentingnya kita mensyukuri segala bentuk rezeki, segala bentuk nikmat yang Allah berikan, dan betapa pentingnya kita bersabar atas segala ujian-ujian yang Allah berikan. Pertanyaan mendasar, lalu bagaimana agar kita mampu menjadi pribadi yang tergolong selalu bersyukur?
dan pribadi yang tergolong selalu bersabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah solusi. Apa yang beliau tawarkan? Khoslatani man kana fihi katabahu Allahu syakiran sabiran. Khoslatan, ada dua hal. Man kana fihi, barang siapa mampu melaksanakan dua hal ini, katabahu Allahu syakiran sabiran, maka Allah akan mencatat orang ini golongan orang-orang yang bersyukur dan golongan orang-orang yang sabar. Apa dua hal ini? Pertama, man nawaru fi dunyahu ila man huwa dunahu. Seseorang yang melihat masalah duniawi, dia melihat kepada orang yang lebih rendah tingkatan ekonominya, maka ini akan memunculkan sebuah rasa syukur. Yang punya mobil lihatnya yang punya motor, alhamdulillah ya Allah, saya punya mobil, kemana-mana tidak kehujanan dan tidak kepanasan, daripada tetangga hanya punya motor. Yang punya motor lihatnya yang punya sepeda, yang punya sepeda lihatnya yang tidak punya sepeda. Maka dalam hal ekonomi, hal keduniawian, lihat orang yang tingkatnya lebih rendah daripada kita, maka akan muncul rasa syukur. Yang kedua adalah man nadhara fi dinahu ila man huwa fawqahu. Lihatlah seseorang di dalam masalah agama, di dalam masalah spiritualitas, kepada orang-orang yang lebih solid, yang tingkatan kualitas iman dan takwanya jauh di atas kita. Karena itu akan menjadi penyemangat kepada kita. Karena itu akan menjadi ibrah kepada kita. Karena itu akan menjadi ladang media fastabiqul khairat bagi kita. Itulah dua hal yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ayyuhal hadirin rahimakumullah. Jadi kesimpulan dalam kultum ini, pertama, Imam Asy'arawi mengatakan terkait tentang macam-macam rizki dan tingkatannya. Pertama adalah rizki berupa harta. Wa huwa adna darajatul rizki. Harta merupakan rizki tingkatan paling rendah. Yang kedua, al-afiyah, rizki berupa kesehatan. Wa huwa a'la darajatul rizki. Rizki berupa kesehatan merupakan rizki yang paling tinggi tingkatannya. Yang ketiga, salahul abna. Rizki berupa kesolehan anak-anak kita. Wa huwa afdalur rizki. Dan itu merupakan tingkatan rizki yang paling utama. Dan yang keempat, ridha Rabbul Izzati. Keridhaan Allah itu bentuk rizki. Wa huwa tamamur rizki. Dan keridhaan Allah merupakan bentuk kesempurnaan sebuah rizki. Lalu apa yang harus kita lakukan? Syukuri segala bentuk macam-macam rizki tersebut dengan dua hal. Satu, melihat urusan dunia kepada orang yang tingkat ekonominya di bawah kita. Dua, melihat masalah akhirat, masalah spiritualitas kepada orang yang jauh lebih soleh di atas kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segala bentuk macam rezeki kepada kita. Kita diberikan rezeki berupa harta yang melimpah, yang barokah. Kita diberikan kesehatan baik lahir maupun batin.
kita diberikan rezeki anak-anak yang soleh-solehah. Dan di saat nanti kita meninggalkan alam dunia, kita diberikan kesempurnaan rezeki, kita meninggalkan alam dunia dalam keadaan iman dan Islam. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Akhirul kalam, Allahu yaqdi bi ibadin wafirah li walahum fi darajatil akhirah. Allahul musta'an ila siratil jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.